Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Komarudin dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam semester 1. Kali ini saya akan menjelaskan pokok-pokok pemikiran teologi Asy'ariyah. Mata kuliah Ilmu Kalam, dosen pengampu Bapak Rosikin. Pada hari ini ada beberapa materi yang ingin saya sampaikan, yaitu materi yang pertama mengenai pengertian Asy'ariyah, kemudian latar belakang munculnya Asy'ariyah, kemudian doktrin-doktrin Asy'ariyah, tokoh-tokoh Asy'ariyah, dan yang terakhir ada perkembangan Asy'ariyah. Nah, untuk pengertian Asy'ariyah secara bahasa, yaitu sesuatu yang dinisabkan kepada Asy'ari atau jenis bangsa Asy'ari. Kemudian secara istilah, aliran kalam yang pokok-pokok ajarannya dicetuskan oleh Abu Hasan al-Asy'ari. Kemudian latar belakang munculnya Asy'ariyah yaitu pada zaman Khalifah Al-Ma'mun, terutama setelah beliau menjadikan aliran Mu'tazilah sebagai aliran teologi resmi negara. Kekhawatiran akan sikap umat Islam yang menganggap rendah Al-Quran dan hadis sebagai korban dari sikap Mu'tazilah yang berlaku memuja kekuatan akal pikiran. Pengganti penguasa Khalifah Al-Ma'mun ke Al-Mutawakkil. Kemudian ada doktrin-doktrin Asy'ariyah. Asy'ariyah berpendapat bahwa Allah memang memiliki sifat-sifat seperti mempunyai tangan dan kaki dan ini tidak boleh diartikan secara harfiah, melainkan secara simbolis. Menurut Asy'ari, Allah adalah pencipta perbuatan manusia, sedangkan manusia sendiri yang mengumpamakannya. Hanya Allah lah yang mampu menciptakan sesuatu. Asy'ari yakin bahwa Allah dapat dilihat di akhirat tetapi tidak dengan digambarkannya. Kemudian menurut Asy'ari, Allah tidak memiliki keharusan apapun karena ia adalah penguasa mutlak. Asy'ariyah mengutamakan wahyu, sedangkan Mu'tazilah mengutamakan akal. Asy'ari berpendapat baik dan buruk harus berdasarkan wahyu, sedangkan Mu'tazilah berdasarkan akal. Akal dan wahyu dan kriteria baik dan buruk. Kemudian ada kedudukan orang yang berdosa. Asy'ari berpendapat bahwa mukmin yang berbuat dosa besar adalah mukmin yang fasik, sebab iman tidak mungkin hilang karena dosa selain kufur. Kemudian ada tokoh-tokoh Asy'ariyah. Tokoh Asy'ariyah yang pertama yaitu Al-Baqillani. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Muhammad bin Thayyib bin Muhammad Abu Bakar Al-Baqillani. Lahir di Basrah dan wafat di Baghdad tahun 403 Hijriah. Pendapat Al-Baqillani tentang manusia, menurutnya manusia mempunyai sumbangan yang efektif dalam wujud perbuatannya. Yang diwujudkan Tuhan dalam diri manusia adalah gerak. Adapun bentuk atau sifat dari gerak itu dihasilkan oleh manusia sendiri. Gerak sebagai jenis ciptaan Tuhan, tetapi duduk, berdiri, berbaring merupakan perbuatan manusia. Kemudian tokoh yang kedua ada Al-Juwaini. Nama lengkap beliau adalah Abu Al-Ma'ali Abdul Malik Al-Juwaini. Lahir di Khurasan tahun 419 Hijriah, tanggal 18 Muharram, dan wafat pada tahun 470 Hijriah, tanggal 12 Rabiul Awal. Dikenal dengan gelar Al-Haramain karena beliau mengajar di Makkah dan Madinah. Adalah kitab An-Nihayah, yaitu bidang fikih. Kemudian Asyamli Al-Irsyad merupakan di bidang teologi, dan Al-Burhan dan Talqis Al-Gharib wa Al-Irsyad, yaitu usul al-fiqih. Kemudian tokoh selanjutnya ada Al-Ghazali. Nama lengkap adalah Muhammad bin Ahmad. Lahir pada tahun 450 Hijriah atau 10.058 Masehi di Tus, sebuah kota kecil di Khurasan, sekarang yang menjadi kota Iran. Wafat pada tahun 505 Hijriah atau 1011 Masehi
di Najran. Al-Ghazali merupakan salah seorang pemikir yang muncul pada masa pasca puncak kemajuan Islam. Al-Ghazali adalah seorang yang pertama kali menggabungkan antara Sufisme dan Syariah dalam satu sistem. Al-Ghazali sebagai tokoh terpenting dalam teologi Al-Asy'ariyah, paham-paham yang dikembangkannya tidak dijumpai perbedaan dengan paham-paham Al-Asy'ari sebagai tokoh pendiri. Kemudian ada As-Sanusi tahun 833 sampai 895 Hijriah atau 1427 sampai 1490 Masehi. Nama lengkap beliau yaitu Abu Abdillah Muhammad bin Yusuf, lahir di Tilimsan, kota Aljazair. Kitab-kitabnya antara lain Aqidah At-Tauhid, disebut juga Aqidah Tauhid Terbesar, dan syarahnya berjudul Umdah Taufiq wa Tashdid. Al-Bahrain, disebut juga Aqidah Tauhid Kecil atau Risalah As-Sanusiyah. Kemudian perkembangan Asy'ariyah dimulai dari Muhammad bin Tayyib bin Muhammad Abu Bakar Al-Baqilani. Ia memperoleh ajaran-ajaran Al-Asy'ari dari dua muridnya, yaitu bin Mujahid dan Abu Al-Hasan Al-Bahili. Tetapi di Baqilani tidak begitu saja menerima ajaran-ajaran Asy'ariyah. Dalam beberapa hal, ia tidak sependapat dengan Al-Asy'ariyah. Salah satu pengikut Asy'ariyah yang besar pula pengaruhnya ialah Abdul Malik Al-Juwaini, yang juga terkenal dengan nama Imam Al-Haramain. Sama dengan Al-Baqilani, Al-Juwaini juga tak selamanya setuju dengan ajaran-ajaran yang ditinggalkan Asy'ariyah. Mengenai antropomis, umpamanya, ia berpendapat tangan Tuhan harus diartikan atau takwil kekuasaan Tuhan. Mata Tuhan harus diartikan sebagai penglihatan dan wajah Tuhan diartikan sebagai wujud Tuhan. Dan keadaan Tuhan duduk di atas kerajaan diartikan Tuhan berkuasa dan maha tinggi. Kemudian perkembangan Asy'ariyah. Abu Hamid Al-Ghazali adalah pengikut Al-Asy'ari yang terpenting dan terbesar pengaruh pada umat Islam yang beraliran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Atas pengaruh Al-Ghazali, ajaran Asy'ari yang serupa inilah yang meluas di kalangan Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Pada tahun 1405 Masehi, kaum Mu'tazilah mendapat kesempatan untuk naik kembali di zaman berkuasanya dinasti Buwayhi di Baghdad pada tahun 1055 Masehi. Dinasti Buwayhi digulingkan oleh Tughril dan dinasti Saljuk, tetapi hal itu tidak membuat golongan Mu'tazilah menjadi terancam karena Tughril mempunyai perdana menteri yang beraliran Mu'tazilah. Pada tahun 1063 Masehi, Tughril wafat dan digantikan oleh Alp Arslan pada tahun 1603 Masehi sampai 1092 Masehi. Pergantian tersebut membuat aliran Asy'ari kembali berkuasa atau berkembang karena ada perdana menteri yang beraliran Asy'ariyah, yaitu Nizam al-Mulk. Sedangkan aliran Mu'tazilah mulai mundur kembali. Di Mesir, aliran itu dibawa oleh Salahuddin al-Ayyubi sebagai pengganti dari aliran Syiah yang dibawa oleh kerajaan Fatimi yang berkuasa di Mesir pada tahun 969 Masehi sampai 1171 Masehi. Ke Maroko dan Andalusia, aliran ini disiarkan oleh Muhammad bin Tumar, murid dari Al-Ghazali dan yang kemudian mendirikan kerajaan Muwahhid pada tahun 1130 sampai 1269 di Afrika Utara dan Spanyol. Dunia Islam bagian timur, ajaran itu dibawa oleh Mahmud Al-Ghazwani pada tahun 999 sampai 1030 Masehi sampai ke India. Kerajaan yang dibentuk dinasti Ghaznawi berkuasa di Afghanistan dan Punjab dan meluas sampai ke Irak melalui Persia.